tiap malam tuh ada onta di sini, tapi sekarang lagi nggak ada aja. Kita foto dulu ya. Lagi pulang ontanya ya? Lagi cuti Pak, kamera merah. Foto ya. Hei, tidak ada foto ini lah, foto lah. Ya, kita setelah ini masuk museum, keluar baru beli bakso onta. Hanya di sini bakso onta. Tahu saya. Ayo. Ayo. Sampai duduk nih. Oke. Dari ibu yang berbaju kuning ke sebelah sini. Ke ini ya, ke atas. Kayaknya bapak-bapak Harus berdiri bapak-bapak. Berdiri seger. Harus berdiri ya. Oh, balik sini gua balik sini. Habis tinggal yo. Oh, kali deh. Oh, kali. Bapak-bapak tadi. Oh. Nanti. 1, 2, 3. Tinggalin, Pak. 1, 2, 3. Tengah burinya ya tuh. Dibuka kopiah gerang burinya. Mau masak apa orang? Saya nggak yakin hasilnya bagus karena ini gelap. Menata hati menuju Sri Utami. bersama Sri Utami. Bima Sakti. Menata hati. Bakso onta. Jadi kita makan di bakso onta. Ya, sekarang kita siap-siap masuk. Lo kemana? Gimana jalannya Ustaz? Untuk yang kursusnya lihat sini. Layar. Sahabat bina sekalian, ada bakso onta. Masih semangat anak-anak tuh hari-harian. Boleh tunggu sebentar? Assalamualaikum. Coba Pak diceritakan museum ini. Ya, jadi museum ini didirikan semenjak 1 tahun yang lalu dan di sini mengangkat kisah tentang umat-umat terdahulu dan bagaimana proses diturunkannya wahyu kepada mereka melalui nabi-nabi yang diutus kepada mereka, dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Adam. Iya. Tapi yang dipilih nabi-nabi tertentu saja, dimulai dari Nabi Adam, selanjutnya kisah nabi-nabi ulul azmi. Kemudian nanti di sini kita akan melihat mujassam, replika kota Mekah, ada juga replika Gua Hira. Akhir sekali kita melihat mushaf yang ditulis setelah masa Rasulullah. Di sini ada mushaf Utsmani yang pertama kali ditulis, tapi replika. Ada juga mushaf yang ditulis oleh seorang perempuan dari Pakistan bernama Nasim Akhtar yang tahun 2018 yang lalu sempat viral ya, karena beliau menulis mushaf dari disulam ya, dijahit. Nama museumnya apa? Museumnya namanya Museum Al-Wahyu. Al-Wahyu. Marat Al-Wahyu. Maaf Pak Ustadz ini warga Saudi apa? Indonesia Pak. Indonesia ya. Orang Medan Pak. Orang Medan? Iya. Loh, saya orang Medan. Iya. Saya Jalan Singamangaraja, Masjid Raya. Masya Allah. Saya orang Hamparan Perak Pak.
Oh, hamparan perak. Bapak-bapak satu baris ya. Ya, satu baris. Tenang Bapak, tenang. Ibu-ibu insya Allah belajarnya sedikit ya. Tenang, tenang. Kemarin beli minyak berapa? Hah? Minyak wangi. Wah, banyak saya beli loh. Berapa real? Aswaja ya. Hajar al-Aswad. 40 12 botol. Iya. 40.000, 40 real. 40 real. Di itu di onta itu. Oh iya. Saya nanyain di Ros parfum, kirain murah. Di mana? Yang di hotel Enggak tuh. satu ini 165. Assalamualaikum sahabat Pinas sekalian, kita sekarang berada di Museum Wahyu. Di sini katanya ada replika Gua Hira dan lain-lain. Marilah kita lihat. Ini dia penampakannya. Museum Wahyu. Yang laki-laki silakan sebelah kanan saya, Pak. Ya baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat datang saya ucapkan di Museum Wahyu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bi ma'hadul wahyi. Kenapa dikatakan Museum Wahyu? Yang pertama karena museum ini berada tepat di kaki Jabal Nur, tempat pertama kali wahyu diturunkan kepada Rasulullah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, museum ini terdiri dari 6 ruangan menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada umat-umat terdahulu dan bagaimana proses diturunkannya wahyu kepada mereka, dan akan ditampilkan dalam bentuk audiovisual seperti ini. Insyaallah akan memberi manfaat bagi kita semua. Selain itu nantinya kita juga akan melihat replika dari kota Mekah Mukarramah, replika dari Gua Hira. Akhir sekali kita akan melihat mushaf-mushaf yang ditulis setelah masa Rasulullah. Insyaallah selama 50 menit ke depan saya akan menemani rihlah terbawi Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum kita mulai, mohon maaf sekali, selama berada di ruangan museum nanti dilarang mengambil foto ataupun video kecuali di tempat-tempat yang telah diperbolehkan. Iya, di sini boleh. Oke, selanjutnya silakan ibu-ibunya semua masuk. Silakan. Ibu-ibu duluan. Bapak Ibu sambil menunggu jamaah yang masih berfoto-foto. Ketika itu Rasulullah turun dari Gua Hira dalam keadaan ketakutan sampai menggigil, meminta kepada Khadijah untuk menyelimutinya.
Lalu Khadijah tanpa bertanya apapun, Bapak Ibu ya, tanpa bertanya apapun langsung menyelimuti Nabi. Setelah Nabi tenang, barulah ia bertanya apa gerangan peristiwa yang dialami, dan Nabi pun menceritakan. Nabi mengatakan, aku khawatir dengan diriku. Kemudian Khadijah mengucapkan kata-kata ini, Bapak Ibu. Abshir fawallahi la yukhzika Allahu abada. Tenanglah suamiku, demi Allah sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengecewakan engkau selama-lamanya. Karena engkau adalah seorang yang selalu menjalin tali silaturahim, selalu berkata jujur, memuliakan tamu, dan suka melakukan kebaikan-kebaikan. Setelah mendengarkan nasihat-nasihat dari Khadijah, Rasulullah pun lebih tenang. Ya Bapak Ibu, bertemu nasabnya dengan Rasulullah pada kakek beliau yang kelima, Qusay bin Kilab, satu atuk atau satu kakek dengan Nabi ya. Dan menikah dengan Rasulullah ketika itu usia Nabi 25 tahun dan usia Khadijah 40 tahun. Dari pernikahan ini Allah karuniakan 4 orang anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Ada berapa anak Rasulullah, Bu? 4. Ada berapa anak Rasulullah, Pak? Ada berapa anak Nabi? Ada 7, Bapak Ibu ya. 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah bernama Ibrahim. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan pindah ke tempat berikutnya. Di ruang terakhir di museum ini kita akan melihat mushaf-mushaf yang ditulis setelah masa Rasulullah. Silakan Ibu ibunya di depanku. Sebagai acuan untuk qiraah asyarah atau qiraah sabah. Beginilah bentuk penulisan mushaf Utsmani pertama kali, Bapak Ibu sekalian, tanpa ada harakat dan titik, 18 baris dari atas ke bawah. Ini hanyalah replika, Bapak Ibu ya, aslinya dari Turki di Museum Topkapı. Kemudian kita ke depan sedikit. Kalau tadi kita melihat replika mushaf, di depan kita ini adalah replika dari Sahih Bukhari. Inilah bentuk penulisan Sahih Bukhari Muhammad tadi. Dengan tulisan tangan dari Imam Bukhari rahimahullah. Ini sudah dibesar 10 kali lipat, Bapak Ibu ya. Kecilnya kecil. Dan kita berpindah lagi ke depan sedikit, kita fokus di sini, Bapak Ibu. Kalau tadi kita melihat replika mushaf, ini depan kita adalah mushaf asli, boleh Ibu. Udah divideoin. Ya, mari Pak, yang di belakang, mari ada Bapak. Silakan Ibu ke depan. Ya, di depan kita ini adalah mushaf asli, ditulis oleh seorang perempuan berasal dari Pakistan bernama Nasim Akhtar. Memulai penulisan mushaf pada usia 30 tahun dan selesai pada usia 62 tahun. Yang menarik dari mushaf ini tidak ditulis menggunakan tinta, tapi disulam, Bapak Ibu ya, dijahit menggunakan benang dan kain. Satu-satunya mushaf di dunia yang ditulis lengkap 30 juz menggunakan benang dan kain. Berapa tahun Pak Ustadz? Mushaf ini ada 10 jilid, 1 jilid 3 juz, dan ini adalah jilid terakhir, Bapak Ibu sekalian. Artinya ada 9 jilid lagi yang tidak diletak di sini. Dan beliau menceritakan tidak menulis mushaf ini kecuali dalam keadaan suci dan setelah salat tahajud dari pukul 1 sampai pukul 5 pagi, 5 jam setiap hari, sampailah 32 tahun, separuh dari usianya. Sekarang usianya kurang lebih 66, Bapak Ibu ya, masih hidup, alhamdulillah. Kemarin sebelum Ramadan datang ke sini dan sempat menyerahkan sebagian alat-alat yang dia gunakan. Insya Allah setiap tahunnya akan diundang ke sini sebagai tamu kehormatan. Wah, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu sekalian, akhir dari Rehlah Tarbawah ini kita disuguhkan kesempatannya kita 32 tahun. Di sanalah pertama kali Rasulullah bertemu malaikat Jibril. Bapak Ibu, sebelah kanan kita di atas kiri. Atas sebelah kiri yang ada lampu-lampu, itu lampu HP itu ya. Oh, Masya Allah. Sobat menyaksikan, inilah dia replika Gua Hira. Walaupun replika tapi dibuat pas seperti apa yang diharapkan. Karena pembuatannya lebih kurang 2 tahun, jadi tidak ada yang dikurang-kurang, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Inilah dia keadaannya Gua Hira. Jadi saya kira kalau para sahabat sekalian ke menjalani ibadah umrah atau haji, kalau nggak kemari sangat rugi. Karena ini luar biasa. Kalau saya bilang sih, Museum Al-Wahyu ini sebuah museum yang spektakuler. Sangatlah rugi apabila kita tidak mengunjungi museum ini. Ini dia replika Gua Hira. Walaupun replika, again ya, walaupun replika tidak ditambah dan tidak dikurangi, begini adanya.
Disinilah baginda Nabi menerima wahyu pertama yang sangat populer disebut Iqra. Pak, tolong pegangin Pak. Oh, sok Pak Haji. Sok lah. Sebuah hero Pak Haji lah. Laksana Pak Haji ke Bahira. Warabbul akram. Masya. Allazi alama bil kalam. Masya. Ala sana malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian 6 bulan sebelum dilantik menjadi Nabi, Rasulullah lebih sering ke Gua Hira, dan setelah dilantik menjadi Rasul, setelah itu Rasulullah tidak pernah lagi ke Gua Hira. Meskipun Rasulullah masih menetap di kota Makkah, namun sudah tidak pernah lagi ke Gua Hira. Selanjutnya di ruangan berikutnya, ruangan ini khusus menceritakan tentang kisah ibu kita semua, Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi silakan yang perempuan dulu masuk. Sahabat bereskan, ini adalah toko souvenir ya. Setelah tadi kita masuk ke Museum Ala Wahyu secara visual, kemudian kita juga mengunjungi Gua Hira. Walaupun itu hanya replika, boleh dikatakan 100% sama, tidak ada bedanya. Dan ini adalah oleh-oleh. Silakan. Coba vlog Pak, vlog. Vlog. Hai guys. Halo. Beli apa Ibu? Panasnya sehat. Beli apa Ibu? Lihat-lihat aja. Lihat aja. Komennya udah penuh. Yang penting Jokowinya banyak. Amin. Free delivery ya? Free delivery ya? Free delivery, Ibu. If you want 2 box, free delivery inshallah. How many quantity you want, we give you free service. Any, huh? Free delivery to my country? No. Masjid Haram Makkah. Oh, Yeah. I see. Bila ada sejadah. No block, no. No block. Berapa? 60. Oh, 60 real. 60 ribu. Kalau 2 99. Sorry, how long it's in cold or hot? Sorry? How long it's in cold or hot? How long is what? How long? Ah, hours, okay. How hours?
For hot drinks, for Yes. 6 to 8 hours. Okay. And for cold, 8 to 10 hours. Okay. Yeah. And you can write your name, sister, also on this bottle. Bisa ukir nama, bisa tulis nama boleh. Yeah. وهي تقوم بالأنسب سواء هو في الحرم أو إهداء زوار أو توزيع على المساجد إن شاء الله. طبعا أيضا لدينا زرتم الحرم